Halo, perkenalkan nama saya Widya Monalisa, biasa dipanggil Mona. Di sini saya berasal dari Kota Kayu Agung, area RJM Palembang Out City. Tujuh tahun 3 bulan itu bukan waktu yang singkat menurut saya, karena itu merupakan suatu perjalanan yang sangat panjang yang merubah saya dari Mona yang biasa menjadi Mona yang bisa bikin kebanggaan keluarga. Pertama kali masuk Oppo itu bukan hal yang mudah bagi saya, karena waktu itu Oppo baru mau membangun suatu brand, jadi belum banyak yang tahu sama Oppo itu seperti apa. Awal-awal dulu probing Oppo itu tidak seperti sekarang, karena kalau sekarang kan enak tuh, banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita langsung jelasin ke user. Kalau dulu orang belum percaya atau bahkan belum mengenal Oppo, sehingga ketika probing itu saya masih sangat ingat kita harus ketok-ketok handphone Oppo itu di hadapan user, sehingga bisa membuat user itu tertarik atau bahkan memilih Oppo. Awal-awal saya merintis Oppo dulu, saya masih sangat ingat saya sering pulang jam 1 malam karena buka event Oppo itu di pasar malam. Semuanya saya lakukan tanpa mengeluh, yang pastinya karena bagi saya membangun sebuah brand ya memang seperti itu. Harus banyak mengenalkan brand kita itu ke semua orang. Tidak peduli dimanapun, kapanpun, kalau ada kesempatan untuk menjual atau bahkan memperkenalkan produk kita harus lakukan dengan sepenuh hati. Jangan terlalu mendengarkan penilaian orang lain yang tidak akan berpengaruh pada kehidupan kita. Waktu itu saya ingat sekali banyak banget orang yang meremehkan saya, bahkan sampai ada yang bilang, kita lihat saja nanti Mona itu bakalan sesukses apa, bakalan sejauh mana perjuangannya, bahkan gitu. Waktu itu saya sangat ingat karena banyak sekali yang meremehkan saya, bahkan banyak yang bilang kita lihat saja nanti setelah ini sesukses apa sih Mona, terus bahkan sejauh mana si Mona ini, kayak gitu. Yang pastinya pada saat itu benar-benar saya merasakan sangat-sangat sedih, bahkan bisa dikatakan saya benar-benar sangat down saat itu. Untung masih ada orang tua saya yang menguatkan saya, sehingga saya harus bisa membuktikan kalau misalnya saya itu mampu dan tidak bisa diremehkan seperti apa yang mereka bilang. Alhamdulillah sampai akhirnya saya sekarang di Oppo itu banyak sekali penghasilan, pekerjaan, bahkan pencapaian yang bisa saya dapatkan. Dan di sini saya bisa membuktikan ke orang-orang kalau saya bisa sukses melalui Oppo. Dan bahkan saya sangat ingat sekali saat itu orang yang meremehkan saya, dia pernah chat saya untuk meminta lowongan pekerjaan untuk masuk di Oppo. Dan di situ bisa dikatakan suatu kebanggaan buat saya sendiri, karena di sini saya bisa membuktikan terutama langsung ke orang yang dulunya pernah meremehkan saya dengan kata-katanya yang memang benar-benar bikin saya down, yang pastinya kata-kata yang dia sebutkan atau yang dia katakan itu benar-benar sebagai kekuatan atau yang selalu jadi tujuan dan motivasi saya sampai sekarang saya berada di Oppo. Kalau misalnya ditanya kenapa saya bisa bertahan di Oppo selama ini, sebenarnya banyak sekali hal dan banyak sekali alasan yang membuat saya itu bertahan di Oppo. Karena di Oppo saya sudah melalui semua proses, bahkan semua masa sudah saya lalui. Dari masa Oppo yang sangat mudah dijual karena semua orang tahu Oppo ataupun cari Oppo, sampai Oppo yang harus bersaing secara ketat dengan para kompetitor, saya juga sudah melalui semuanya. Dan yang membuat saya masih tetap bertahan di Oppo, di sini juga saya menemukan keluarga baru,
Tim Oppo itu benar-benar sangat kompak, yang bisa dikatakan itu sangat jauh berbeda dibandingkan dengan brand-brand yang lain. Di tim Oppo ini kita benar-benar seperti keluarga, yang mana memang benar-benar saling support, saling mendukung, saling menyemangati. Bahkan di saat kita lagi down, mereka selalu ada buat kita. Dan yang pastinya itulah suatu alasan kenapa saya bisa bertahan di Oppo sampai dengan sekarang. Di Oppo menurut saya di sini kita bukan hanya sekedar menjual produk, tetapi yang paling penting adalah membangun relasi. Bagaimana caranya membuat user itu senyaman mungkin sama kita, karena kalau user sudah nyaman, user bakalan percaya dan bakalan jauh lebih mudah kita ketika ingin menjelaskan sesuatu ke user. Bahkan beberapa user yang datang ke toko itu tidak langsung menanyakan produk, tapi yang user tanyakan itu ada Mona nggak. Karena user hanya mau dilayanin sama saya, bahkan sampai user mau cari brand lain pun mereka tetap pengen sama Mona kayak gitu. Karena user kalau sudah sangat percaya, kalau sudah seperti ini pasti lebih memudahkan kita untuk switching agar user itu membeli brand Oppo gitu. Kuncinya ada sama user, jadi kalau misalnya kita bisa mengumpulkan banyak user, yang pastinya mau target berapapun kita pasti bakalan capai. Dan untuk target berapapun itu tidak jadi masalah. Apalagi dalam momen peak season seperti ini, itu bukan lagi saatnya kita mencari user, akan tetapi user yang bakalan cari kita. Nah, untuk itu di sini bagaimana caranya dalam peak season kali ini saya bisa menjual Altipe itu 100 unit ke atas, karena dari peak season sebelumnya saya bisa menjual Altipe itu di atas 100 unit. Oppo itu sudah benar-benar menjadi hidup saya, karena jika diibaratkan mungkin darah saya itu sekarang sudah hijau. Bahkan untuk membeli barang apapun saya pasti pilihnya warna hijau, saking cintanya saya itu sama Oppo. Di sini saya akan melangkah sejauh mungkin itu bersama Oppo. Bahkan sekarang saya juga sedang belajar dan memulai membuka konter handphone. Lumayanlah, walaupun masih kecil-kecilan, tapi itu semuanya itu berkat Oppo. Saya bahkan sangat yakin dengan apa yang saya dapatkan dari Oppo, ilmu-ilmu dari Oppo, insya Allah nanti Monasel itu bakalan jadi konter ataupun toko yang sangat besar. Jadi Oppo itu bukan hanya tempat belajar, bukan juga hanya tempat berkembang, tapi Oppo itu benar-benar sudah menjadi hidup saya. Terima kasih Oppo.